masih ibadah dari rumah, tetapi kita harus tetap bersikap baik. Saat berdoa, menyanyi, dan mendengar firman Tuhan, kita harus serius dan sungguh-sungguh. Simpan mainanmu. Jangan bercanda, jangan makan atau minum. Siapkan Alkitab, buku catatan, dan hafal ayat hafalan yang diberikan. Selamat beribadah dan terima berkat Tuhan. Shalom adik-adik. Udah siap memuji nama Tuhan belum? Siap dong. Siap, pasti sehat-sehat juga kan adik-adik? Nah, sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita nyanyi dulu yuk. Atas kasih anugerah
kasih atas hari yang Kau beri. Terima kasih atas kesehatan yang Kau beri Tuhan. Sekarang tiba saatnya kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau pimpin ibadah ini ya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Siapa yang semangat hari ini? Saya. Yuk kita gerak sama-sama. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak apa? Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Ngapain lagi Kak? Jongkok, jongkok Senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Mari yuk adik-adik, Lari. mari yuk Kak. Mari senang, Berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. sejak Yesus tolong saya, Hatiku selalu senang. Sejak apa Kak? Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Sejak Yesus tolong Saya, hatiku selalu senang. Yeay. Yes. Masih semangat kan adik-adik? Semangat dong pastinya. Siapa di sini yang bersuka cita? Siapa di sini yang bersukaria? Yeay, yuk kita nyanyi sama-sama. Mari kita bersukaria Karena ini hari bahagia. kita berkumpul. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan, Puji Tuhan semesta itu. haleluya. Tepuk tangan wajah bersedih. Hilangkanlah. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Yuk adik-adik. Apa Kak? Mari kita bersukaria. Karena ini hari bahagia. Kita berkumpul. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan, Puji Tuhan semesta itu. haleluya. Tangan wajah bersedih. Hilangkanlah. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Lagi kali ya Kak. Lagi dong. Mari kita bersukaria. Karena ini hari bahagia. Kita berkumpul. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan, Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. tepuk tangan wajah bersedih. Hilangkanlah. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Apa? Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Yuk. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Yeay. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan. Firman Tuhan. Jadi siapkan hati kita ya adik-adik. Banyak perkara yang ku simpan dalam hati. Mengapakah semua terjadi di dalam kehidupan
Shalom adik-adik, selamat pagi, apa kabarnya? Pasti dahsyat dan luar biasa karena Tuhan kita dahsyat dan luar biasa. Sehat ya adik-adik ya. Tuhan Yesus pasti senang ngelihat adik-adik hari ini memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, sudah mandi, pakaian rapi, dan serius mengikuti arahan dari WL. Berdiri, duduk. Puji Tuhan. Hari ini setelah kita memuji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan judul percaya saja. Ya, di dalam hidup ini adik-adik, tentu setiap keluarga pasti punya masalah. Ya, adik-adik ada masalah di dalam keluarga, ada yang kadang-kadang adiknya ada yang pilek, sakit, terus ada kadang-kadang mamanya sakit kepala dan segala macam. Biasanya kita sebagai orang percaya kita selalu berdoa kepada Tuhan. Dan firman Tuhan mengajarkan bahwa kita dalam menghadapi masalah itu harus berserah kepada Tuhan, harus percaya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Dia selalu menolong kita, membantu kita dalam kesusahan apapun dalam hidup ini. Jadi adik-adik, kalau kita ada masalah, jangan cari ke tempat lain atau dengan kekuatan sendiri, tapi kita berserah kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan itu bukan berarti kita tenang-tenang aja dari tidak berusaha. Bukan begitu maksudnya. Kita berusaha, tapi kita mempercayakan hidup kita kepada kehendak Tuhan. Ya, di dalam Markus 5, nanti adik-adik baca kita baca ya adik-adik ayat 21 sampai 24. Kita baca. Markus 5 ayat 21 sampai 24. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkan tanganmu ke atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Jadi adik-adik, Pak Yairus itu seorang kepala rumah ibadat. Kenapa dia mencari Yesus? Karena dia tahu Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang yang sakit, bisa membangkitkan orang yang mati. Jadi dia datang kepada tempat yang tepat, yaitu kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus sangat mengasihi keluarga ini karena Pak Yairus itu kepala rumah ibadat, ya, orang yang melayani Tuhan. Nah, jadi Tuhan Yesus ikut kepada mereka. Jadi adik-adik, tadi kakak bilang bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Dia pasti buat mujizat. Apapun itu mujizatnya, yang penting kita percaya saja adik-adik. Percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, waktu mereka berjalan, lagi kondisi berjalan, Tuhan Yesus lagi ngobrol-ngobrol nih sama keluarga kepala rumah ibadat. Kita baca di ayat 35 sampai 43. Lanjutkan ya. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Ayat 36 ya. B. Jangan takut, percaya saja. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak itu tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka mentertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibunya
anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talitakum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir menjadi takjub. Jadi adik-adik, waktu Tuhan Yesus sudah oke mau ke rumah kepala rumah ibadat itu, Pak Yairus, Yesus lagi masih ngobrol nih. Tiba-tiba ada orang yang datang dari rumah kepala ibadat itu bilang, Tuhan, anak kamu udah meninggal, yang perempuan yang 12 tahun itu udah meninggal. Ngapain kamu nyusahin guru lagi? Terus Tuhan Yesus bilang, udah jangan dengerin, percaya saja. Jangan takut, percaya saya. Percaya saja. Ayat Markus 5 ayat 36. Lalu mereka jalan dan mereka tiba di rumah duka itu. Di sana udah kelihatan ada orang pada ribut, rame ya. Ada yang menangis, meratap. Terus ya, Tuhan Yesus bilang, ngapain kalian ribut sama meratap? Anak itu tidak mati, tapi tidur. Mereka ketawa dengar Tuhan Yesus ngomong seperti itu. Terus akhirnya Tuhan Yesus bilang yang lain keluar. Ya, Tuhan Yesus bilang yang ikut hanya Petrus, Yohanes, Yakobus, sama ayah ibu anak itu. Mereka masuk ke kamar itu dan melihat anak perempuan itu sudah terbaring, benar, memang sudah meninggal adik-adik. Dan dengan suara keras Tuhan Yesus mengatakan bahwa talitakum, yang artinya, hai anakku, bangunlah. Lalu anak itu tiba-tiba bangun adik-adik. Karena usianya udah 12 tahun, terus bisa jalan-jalan, lari-lari ke sana ke sini. Lalu orang yang melihat hal itu bilang, luar biasa ini Tuhan Yesus. Ya, bisa menyembuhkan, bukan saja menyembuhkan tapi membangkitkan orang yang sudah mati. Jadi adik-adik, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Apapun masalah keluarga kita, seperti pada saat ini kita punya COVID, ya, sekolah ketemu teman-teman susah, sekolah mungkin ada sebagian yang sudah tatap muka, tapi adik-adik tetap fungsi jaga prokes ya, menjaga kesehatan. Jadi kita berusaha untuk menjaga kesehatan supaya kita tidak kena COVID, tidak terjadi masalah. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita, tapi kita berusaha. Jadi waktu kita percaya kepada Tuhan, kita tidak diam aja, tapi tetap melakukan sesuatu, Tuhan akan bekerja. Tuhan Yesus luar biasa, tetap membuat mujizat di tengah masalah yang terjadi atas Pak Yairus sebagai kepala rumah ibadat. Luar biasa. Hari ini kita belajar bahwa jangan takut, percaya saja, kata Tuhan Yesus. Itu ayat hafalan kita, Markus 5 ayat 36b. Jangan takut, percaya saja. Jadi hari ini kita luar biasa belajar untuk tidak takut adik-adik ya. Percaya saja kepada Tuhan Yesus, itu langkah yang tepat. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang ada di dalam sorga, kami bersyukur, berterima kasih karena hari ini Engkau sekali lagi membuat sesuatu yang luar biasa, yaitu mukjizat di dalam hidup Pak Yairus Tuhan. Kami percaya Engkau akan menolong setiap keluarga yang ada di tempat ini, yang hadir kebaktian pada pagi hari ini. Kau tidak pernah meninggalkan kami piatu Tuhan. Kau tidak pernah mengecewakan kami Tuhan, orang berharap kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita memberikan persembahan bagi Tuhan. Siapkan persembahan kalian ya adik-adik. Masukkan dalam amplop atau celengan dan akhir bulan adik-adik dapat membawanya ke gereja. Selamat memberikan persembahan adik-adik. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya, baiknya kawasa.
supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 1 ayat 12. Tapi semua yang menerimanya diberinya kuasa. Yang tadi Yaitu mereka ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya Diberinya kuasa supaya Menjadi anak-anak Allah yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Shalom adik-adik, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Nah, kalau ada ayat hafalan atau aktivitas, kreativitas, adik-adik bisa membuatnya dalam video dan dikirimkan ke guru kelas masing-masing ya. Selamat menghafalkan ayat. Oh ya adik-adik, selamat ulang tahun kakak ucapkan buat adik-adik yang berulang tahun pada minggu ini. Kiranya berkat kepintaran, kecerdasan, hikmat dari Tuhan Yesus senantiasa kesehatan, kekuatan diberikan oleh Tuhan Yesus untuk adik-adik. Dan adik-adik, kita akan memasuki bulan Desember. Bulan depan sudah Desember ya, kita sudah akan merayakan hari Natal. Oleh sebab itu, kirimkan laporan adik-adik selama 1 tahun ini. Laporan apa aja nih? Laporan kehadiran, laporan adik-adik beribadah sepanjang minggu ke guru kelas masing-masing. Ayo cepat adik-adik karena kita akan mendapatkan hadiah. Oke deh, ibadah kita masih online ya adik-adik. Oleh sebab itu tetap menjaga protokol kesehatan. Apa aja tuh kak? Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan hindari tempat-tempat kerumunan. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, dadah. Bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta